Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan trigonometri ya. Jadi yang akan kita bahas adalah persamaan dan pertidaksamaan trigonometri. Yang akan kita bahas yang pertama dulu adalah tentang persamaan trigonometri. Baik, persamaan trigonometri ini nanti dibagi menjadi beberapa klasifikasi, ada sin, cos, ada tan. Yang pertama ada persamaan untuk sinus ya. Jadi kita nanti akan mencari persamaan untuk sinus. Jadi nanti suatu ketika persamaan ini sebenarnya kita akan mencari sudut-sudut yang memenuhi ya, nilai-nilai x yang memenuhi atau nilai-nilai sudut yang memenuhi dari persamaan tersebut. Jadi untuk persamaan untuk sinus ini jika saya punya sin x sama dengan sin alfa, di mana alfa adalah diketahui, maka rumus yang pertama, jadi x itu kita mencari nilai x yang memenuhi. Di situ rumus untuk mencari x1 nya, jadi nanti ada beberapa rumus ya, makanya di sini tulis x1. X1 itu rumusnya alfa plus k dikali 360. Kemudian untuk x2 rumusnya 180 dikurangi alfa ditambah k dikali 360. Nah, di sini dengan k itu adalah anggota bilangan bulat. Jadi nanti kalian bisa merubah k-nya bisa negatif, positif begitu ya. Ini untuk persamaan sinus. Kemudian yang kedua ada persamaan untuk kosinus ya, persamaan untuk kosinus. Persamaan untuk kosinus ini ada beberapa cara juga. Jika cos x sama dengan cos alfa, di mana alfa juga diketahui, maka rumusnya adalah untuk mencari x1 itu alfa, mirip kayak di ini tadi, alfa ditambah k dikali 360. Kemudian untuk yang kedua rumus x2 nya adalah negatif 360 dikurangi alfa, 360 dikurangi alfa ditambah k dikali 360. Nah, atau bisa dituliskan juga jika cos x sama dengan cos alfa, di mana alfa juga diketahui, maka x1 dan x2 itu rumusnya menjadi plus minus alfa plus minus k dikali 360, di mana ini k juga anggota bilangan bulat, ini k juga anggota bilangan bulat. Ini untuk rumus yang kosinus. Kemudian ada rumus untuk persamaan untuk tangen. Persamaan untuk tangen.
Persamaan untuk tangan ini jika X sama dengan tangan alfa, di mana alfa diketahui, maka X itu rumusnya adalah A alfa plus minus K kali 360, dimana ini K juga anggota bilangan bulat. Kemudian yang keempat, nah ini persamaan bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Nah, kalau menemukan bentuk seperti ini gimana? Langkah yang pertama, kita ubah dulu ke bentuk cos X dikurangi alfa sama dengan C per K. Ya. Nah, dengan K-nya, dengan K itu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, dan tangan alfa itu adalah B per A. Ya, baru nanti kita cari selesaiannya. Nanti bagaimana nilai X nya begitu. Jadi kalau kalian nanti mau ada A cos X ditambah B sin X sama dengan C, maka kita harus ubah ke dalam bentuk seperti ini. Ada satu tambahan lagi, bagaimana jika ada beberapa tambahan sih di sini. Bagaimana jika nanti untuk yang sin cos tan, saya ambil satu aja nanti, minimal yang sin dulu. Sinnya bukan sin X, misalkan sin PX, itu seperti apa begitu ya. Ini juga perlu saya bahas. Baik, jadi kalau nanti membentuk seperti ini, jika jadi bukan X lagi, sin PX. Nah, ini sama dengan sin alfa, di mana alfa diketahui, maka ya akan berubah menjadi seperti ini, X, ya X. Nah, yang tadinya itu kan hanya X plus K dikali 360, jadi kita tinggal membagi ini ya, dibagi dengan P, sorry maksud saya gini, jadi X yang tadinya alfa ditambah K dikali 360, ya ini menjadi dibagi P, ya. Jadi nanti P nya ini untuk mencari X, ya semua ruas dibagi dengan P. Begitu juga dengan cos, begitu juga dengan yang tangan. Dan yang di sini juga yang satunya atau yang tadi X2 itu X 180, yang tadinya rumusnya 180 dikurangi alfa dikali K kali ditambah K kali 360, ini juga dibagi dengan P, ya. Ini gambaran saja. Jadi nanti kalian tidak selamanya harus hanya sin X, bisa jadi nanti ada koefisiennya selain koefisien 1. Nah, bagaimana caranya? Nah, nanti dibagi dengan koefisiennya itu, begitu ya. Tuh. Baik, selanjutnya sekarang kita bahas contoh. Saya berikan contoh, misalkan contoh yang pertama yaitu untuk negatif 180 kurang dari X kurang dari 180, misalkan seperti ini. Tentukan nilai X yang memenuhi sin X, misalkan ini sin X sama dengan setengah, seperti itu. Nah, kita pembahasannya gimana atau jawabannya gimana? Langkah yang pertama kita harus mencari sudut alfanya. Jadi kalau kita punya sin X sama dengan setengah, maka setengah ini kita ubah nilainya berapa yang di kuadran 1. Yang di kuadran 1
yang nilainya adalah setengah. Sin berapa yang nilainya setengah pada kuadran 1. Nah, kita tahu semua bahwa setengah ini nilainya pada kuadran 1 yaitu sin 30 derajat. Nah, kalau sudah kita substitusikan ke rumus yang sudah ada. Jadi kalau kita sudah punya bentuk seperti ini, maka berdasarkan rumus yang ada, ya, maka berdasarkan rumus, jika sin X sama dengan sin alfa, kan kita sudah tahu sin alfanya kan tadi 30, ya, dan alfa itu diketahui, maka di sini rumusnya tadi sudah kita tulis di atas. Maka kita punya rumus yang pertama untuk mencari X1 sama dengan alfa ditambah K dikali 360. Ini boleh plus minus, boleh plus juga. Kenapa? Kan K ini boleh saya ubah menjadi negatif 1, negatif 2, berapapun. Nanti kalau dikalikan negatif kan berubah menjadi pengurangan, boleh plus minus, ya. X2 itu rumusnya adalah 180 dikurangi alfa ditambah K kali 360. Sekali lagi, sebenarnya rumusnya boleh plus minus, boleh plus itu nanti juga akan berubah menjadi minus atau pengurangan jika saya merubah K-nya ini dengan bilangan bulat negatif, ya, hanya sama aja. Baik, kalau sudah kita mencari nilai dari X1, kita substitusikan, ya, sehingga kita peroleh untuk rumus X1, ya, X1 sama dengan alfa plus K dikali 360, ya, maka kita akan mencari nilai alfanya tadi berapa saja, sehingga kita peroleh alfa. Kalau kita punya ini, maka X1 sama dengan tadi alfanya 30 ditambah K kali 360 derajat. Nah, kita substitusikan sekarang dari yang negatif. Kenapa kok bisa negatif? Karena di sini selangnya juga negatif. Kita coba negatif berapa. Nah, kita ambil K-nya berapapun sebenarnya boleh, tapi yang kita realistis aja. Karena sin itu nilainya minimum negatif 1 sampai 1, ya kita ambil untuk K-nya yang paling minimum, K sama dengan negatif 1, ya, maka kita peroleh tinggal disubstitusikan aja, berarti X-nya sama dengan 30 ditambah K-nya saya ganti dengan negatif 1 dikali dengan 360, sehingga di sini ini 30 dikurangi 360, hasilnya adalah negatif 330. Nah, ini memenuhi apa tidak? Mengingat ini berarti ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena selangnya tadi negatif 180 yang bawah, selang yang bawah. Nah, sekarang kita cek lagi untuk K-nya. Ini K-nya kan bilangan bulat, berarti setelah itu ke atas berarti 0, ya. Maka X itu berarti 30 ditambah 0 kali 360, berarti kita tulis ini adalah 30. Jadi ini memenuhi. Kemudian berapa lagi untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 30 ditambah 1 kali 360, berarti di sini nilainya 390. Ini juga tidak memenuhi karena tadi batasnya selangnya itu kan hanya sampai ini aja, mana tadi. Nah, ini hanya sampai ini. Baik, untuk ini rumus pertama. Kemudian sekarang rumus kedua.
Ini tadi kita punya X2 nya tadi rumusnya adalah apa aja tadi ya, 180 dikurangi alfa plus K kali 360 ya, 180 dikurangi alfa ditambah K dikali 360. Nah pada kasus ini kita substitusikan juga untuk K sama dengan juga sama, saya substitusikan K sama dengan negatif 1, maka X sama dengan berarti 180 dikurangi 30 karena alfanya tadi ketemu 30, ditambah K nya itu negatif 1 kali 360 ya, berarti ini 150 dikurangi 360, berarti ketemunya di situ berapa Cak? Negatif 210, berarti ini tidak memenuhi. Baik, kemudian untuk K sama dengan 0, maka di sini boleh kita tuliskan juga 180 dikurangi 0 ditambah 180 dikurangi 30 ya, ditambah 0 kali 360, berarti di sini nilainya 150, berarti ini memenuhi. Kemudian untuk K sama dengan 1, maka kita peroleh X nya itu adalah 180 dikurangi 30 ditambah 1 kali 360, 1 kali 360, sehingga di sini kita peroleh ini sama dengan 150 ditambah 360. Nilainya berapa di situ? 510. Berarti ini juga tidak memenuhi. Ya, karena di sini yang memenuhi berarti nilainya tadi hanya untuk yang 30 sama yang 150. Ya, jadi kita tuliskan. Jadi nilai X yang memenuhi untuk interval negatif 180 kurang dari X kurang dari 180 adalah tadi berapa tadi, 330 derajat sama 150 derajat. Kalau bisa derajat. Nah, kalau ada derajatnya itu tidak bisa dioperasikan ya. Yang hanya dioperasikan itu hanya bilangan ya saja. Ya kalau kalau yang terakhir ini kesimpulannya ada derajatnya. Ya, karena kan kita tidak mengoperasikan. Di sini saya tidak menuliskan derajat. Ini hanya apa ya, yang benar saja begitu ya. Jadi kalau ada satuannya itu tidak bisa dioperasikan, makanya di sini saya tidak menuliskan satuannya, derajat saya tidak tuliskan, tetapi di akhir ada penulisan derajatnya begitu ya. Jadi nanti nggak bisa 4 cm ditambah 4 cm, nggak bisa, nanti hasilnya 8 cm, nggak bisa ya, karena satuan itu tidak bisa dioperasikan seperti itu. Baik, sekarang untuk contoh yang kedua, untuk negatif 2pi, misalkan gini ya, kurang dari atau sama dengan X kurang dari 2pi, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan
2 cos X sama dengan misalkan 1 gini ya. Nah, kalau menemukan bentuk seperti ini caranya seperti apa? Nah, ini agak berbeda kayak tadi. Kalau yang tadi kan cos PX sama dengan alfa. Nah, yang di sini cos kita ini ada koefisien 2 cos X sama dengan 1, maka kita ubah dulu ke dalam bentuk umumnya. Tadi kita punya cos X ya, berarti semua ruas dibagi dengan 2. Berarti kita punya 2 cos X sama dengan 1, maka boleh kita tuliskan cos X sama dengan setengah. Nah, dari situ kita tahu bahwa untuk yang cos X sama dengan setengah itu berapa aja? 60 kan ya. Berarti ini 60 ini cos pi per 3 seperti itu ya, 60 itu. Kemudian kita tuliskan lagi sehingga kita peroleh alfanya itu adalah pi per 3 berdasarkan rumus tadi ya, berdasarkan rumus jika cos X sama dengan cos alfa ya, dan alfa diketahui, maka X1 sama dengan ya tadi alfa plus minus K kali 360. Ini saya ubah ke dalam bentuk 2pi gitu ya. Nah, ini bentuknya tadi dalam bentuk seperti itu. Kemudian untuk X2 sama dengan, berarti 360 saya ganti dengan 2pi. 2pi dikurangi alfa ditambah dengan K kali atau plus minus 2pi. Ini sekali lagi plus minus ini boleh plus saja juga boleh ya, minus saja juga boleh, karena nanti K nya itu kan bilangan bulat, bisa bilangan bulat positif negatif bisa disubstitusikan ya. Jadi jangan bingung, Pak kok ada yang plus, ada yang minus, ada yang plus minus gitu misalkan ya, tidak jadi masalah ya. Jadi kemudian jika cos X sama dengan cos pi per 3, maka kita peroleh boleh kita tuliskan tadi X1 dan 2 itu adalah jika X1 dan 2 itu adalah plus minus alfa plus minus apa? Plus minus alfa, alfanya itu saya langsung substitusikan aja ya, berarti plus minus pi per 3 ya, kemudian plus minus 2k pi ya, 2k pi seharusnya kan tulisannya seperti ini. Tadi kan sebenarnya plus minus k 2pi, atau ini saya rubah ke dalam bentuk seperti ini nggak apa-apa. Kalau tadi k dikali 360, berarti 360 itu kan 2pi, atau saya tulis 2k pi, tinggal disubstitusikan aja setelah itu. Sekarang untuk K sama dengan, kita ambil juga negatif 1 ya, yang paling minimum dari cos ya, maka kita substitusikan untuk yang positif, berarti pi per 3. Sebentar, ini saya tulis gini ya, maka X sama dengan pi per 3 ya, ditambah K nya saya ganti 2 dikali negatif 1 dikali pi, berarti di sini pi per 3 dikurangi 2 pi, berarti di sini pi per 3 dikurangi 6 per 3 pi
Berarti di sini nilainya adalah negatif 5/3 pi. Nah, negatif 5/3 pi itu apakah masuk pada interval yang di soal? Soal tadi kan negatif 2 pi yang interval yang bawah, berarti ini memenuhi karena ini di atasnya negatif 2 pi. Baik, sekarang nah untuk rumus yang pi per 3-nya negatif kan plus minus yang di sini. Ya, yang di sini kan plus minus. Kalau yang ini kita mengikuti aja, maksudnya boleh plus boleh minus. Artinya saya ambil yang plus terus, hanya yang membedakan adalah nilainya. Ya, ini kalau plus saja, nanti kalau dikalikan negatif kan jadi pengurangan ternyata. Nah, ini jadi pengurangan. Ya, jadi saya hanya menggunakan plus minus pi per 3 ditambah 2k pi begitu. Ya, nanti toh kalau digunakan semua nanti akan kembali ke sini nilainya. Ya, yang memenuhi hanya yang kita kerjakan hanya salah satu, makanya kita pilih plus atau minus saja. Ya, kalau yang ini kita ambil dua-duanya. Ya, ambil sekarang untuk yang satunya dan X untuk negatif pi per 3 ditambah 2 kali negatif 1 dikali pi. Berarti pada kasus ini adalah negatif pi per 3 dikurangi 2 pi. Berarti di sini negatif pi per 3 dikurangi 6/3 pi. Berarti negatif 7/3. Negatif 7/3 pi. Nah, untuk negatif 7/3 pi ini karena kurang dari negatif 2 pi, ini berarti tidak memenuhi. Ya, ini tidak memenuhi. Kemudian ini yang K negatif 1. Sekarang untuk K sama dengan 0 sekarang ya. Untuk K sama dengan 0, ngerjakannya sama persis kayak tadi, maka kita substitusikan X ini untuk pi per 3 ditambah 2 dikali 0 dikali pi, maka nilainya adalah pi per 3. Sehingga di sini adalah ini memenuhi. Kemudian dan untuk X-nya yang negatif pi per 3 ditambah 2 dikali 0 dikali pi, berarti di situ nilainya adalah negatif pi per 3. Ini juga memenuhi. Sekarang untuk K sama dengan 1. Ya, maka X itu adalah pi per 3 ditambah 2 dikali 1 dikali pi. Berarti kita peroleh ini pi per 3 ditambah 2 pi. Berarti ini pi per 3 ditambah 6/3 pi. Berarti ini 7/3 pi. Ini berarti tidak memenuhi karena di atas ya lebih dari 2 pi. Kemudian untuk yang satunya X sama dengan negatif pi per 3 ditambah 2 dikali 1 dikali pi. Berarti kita tuliskan negatif pi per 3 ditambah 2 pi. Ini negatif pi per 3 ditambah 6/3 pi. Berarti di sini nilainya adalah 5/3 pi. Berarti di sini memenuhi. Ya. Jadi dari kita lihat tadi, nilainya ini 5/3 pi yang memenuhi. Kemudian negatif pi per 3 ditambah 2 dikali 1 dikali pi. Berarti ini negatif pi per 3 ditambah 2 pi. Ini negatif pi per 3 ditambah 6/3 pi. Berarti di sini nilainya adalah 5/3 pi. Ya, jadi dari kita lihat tadi nilainya ini 5/3 pi yang memenuhi. Kemudian negatif pi per 3
kemudian negatif 5/3 sama itu ya. Jadi yang memenuhi 1 2 3 ya. Kita tuliskan terakhir, jadi nilai X yang memenuhi, jadi nilai X yang memenuhi persamaan 2 cos X sama dengan 1 dalam interval negatif 2pi kurang dari atau sama dengan X kurang dari 2pi adalah ada beberapa tadi, 5/3pi, kemudian apalagi tadi 5/3pi, kemudian pi/3, negatif pi/3 ya, kemudian pi/3, kemudian 5/3pi ya. Ini nilai yang memenuhi. Oh iya, ini yang memenuhi yang negatif apa yang positif ya, saya lupa. Ini 5/3 negatif pi/3. Oh, berarti yang positif tidak memenuhi, nggak ada ya. Ini tadi ini dihapus dulu. Ini berarti seperti ini. Berarti ini 5/3pi. Ya, seperti ini ya. Baik, ini misalkan untuk selanjutnya hitunglah himpunan penyelesaian dari persamaan ini agak saya buat lain ya, cos 2x ditambah 3 sin x ditambah 1 sama dengan 0 untuk intervalnya 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 360. Oke, bagaimana cara menemukan nilai himpunan selesaiannya? Kalau menemukan bentuk seperti ini, ada beberapa kemungkinan kita bisa merubah ke dalam bentuk kayak tadi. Yang ini barangkali bisa apa tidak gitu, kita coba-coba dulu yang ini. Bentar, saya lihatkan yang atas tadi mana, kira-kira seperti, nah apakah harus seperti ini kah? Tapi ini bentuknya A cos X bukan cos 2X ya. Ya, kalau yang tadi kan cos 2X. Nah, bagaimana gitu ya, kita ubah ya, berarti bisa tapi kesulitan kayaknya. Berarti barangkali ada cara metode yang lain. Nah, kalau menemukan bentuk seperti itu barangkali kita ubah ke dalam bentuk yang lain agar memunculkan bentuk kuadrat, sehingga nanti persamaan ini akan menjadi persamaan kuadrat trigonometri. Kalau kita punya cos 2x ya, saya tulis dulu aja gini. Kalau kita punya cos 2x ditambah 3 sin x ditambah 1 sama dengan 0, maka cos 2x itu bisa, agar kita memunculkan persamaan kuadrat yang trigonometri bentuknya sama ya, itu kan bisa jadi nanti 1 dikurangi 2 sin kuadrat x bisa jadi 2 cos kuadrat x dikurangi 1. Nah, kita samakan bentuknya, kalau sin semua, kalau cos semua. Nah, ini bisa agar memunculkan bentuk kuadrat ya. Berarti kalau nanti 2 cos kuadrat x dikurangi 1 kan beda dengan yang kanannya ini ya. Biar sama-sama berarti kita ubah, sama-sama sinnya berarti kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat x ya, ditambah, nah ini tetap 3 sin x ditambah 1 sama dengan 0. Berarti ini boleh kita ubah menjadi negatif 2 sin kuadrat x ditambah
3 sin X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita lakukan pemfaktoran. Misalkan biar lebih mudah, semua ruas saya kalikan dengan negatif 2 sin kuadrat X dikurangi 3 sin X dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, ini kan ini kayak mirip 2x kuadrat 3 dikurangi 3x dikurangi 2 sama dengan 0, kayak gitu kan ya. Cuma x kuadratnya diganti dengan sin kuadrat X. Maka kalau dengan cara yang sama kayak di aljabar, ini bisa langsung difaktorkan. Jadinya apa? 2 sin X ditambah 1 dikali sin X dikurangi 2 sama dengan 0 ya. Nah, sehingga dari sini kita boleh menuliskan bahwa ini 2 sin X dikurangi ditambah 1 sama dengan 0, atau sin X dikurangi 2 sama dengan 0. Dari sini maka kita peroleh bahwa berarti 2 sin X sama dengan negatif 1, sin X sama dengan negatif setengah. Begitu juga dengan yang di sini, berarti sin X sama dengan 2. Kalau ini tidak mungkin atau tidak memenuhi. Kenapa? Karena kalau kita sin X itu nilai maksimumnya hanya 1. Nah, ini sampai 2, berarti ini tidak memenuhi. Yang kita gunakan adalah sin X sama dengan negatif setengah ya. Berarti kita fokus di sini, sin X sama dengan negatif setengah. Kalau yang nilainya negatif itu kira-kira berarti berapa ya? Kalau tadi kalau yang positif kan di kuadran 1, berarti ini di kuadran 2 kan ya. Berarti ini sin X sama dengan di kuadran 2 itu berarti sin 210, berarti alfanya kan 210 di situ. Karena yang nilainya negatif itu adalah di kuadran 2. Nanti nah, nilai X berapa saja yang memenuhi ya kita substitusikan ke rumus yang sin tadi. Mana yang di sini? Mana? Yang bentar. Oh, ini cos berarti yang ini. Nah, ini tadi. Kalau yang menggunakan rumus atas ini boleh, atau menggunakan rumus yang bawah juga boleh. Sehingga X1 sama dengan 210 ditambah K dikali 360. Untuk K sama dengan negatif 1, maka ini X sama dengan 210 dikali negatif 1 dikali 360. Berarti ini 210 dikurangi 360. Berarti di sini nilainya adalah berapa ini? Negatif 150 ya, negatif 150. Ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena kan 0 yang tadi batas bawahnya. Kemudian untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 210 ditambah 0 kali 360. Berarti di sini 210 ya, ini memenuhi. Ini sebenarnya langsung aja boleh langsung punya feeling gitu. Misalkan kalau K sama dengan 1, berarti kan nanti di atas 360. Kenapa? 210 ditambah 360 ini nggak perlu dicek juga nggak jadi masalah, langsung menggunakan feeling. Misalkan sudah punya feeling itu kan memang antara negatif 1, 0 dan 1 di atas itu sudah tidak mungkin. Cuma kalau saya lihat
Nanti kalau K-nya 1 ini sudah 210 ditambah K-nya kan 1 dikali 360, berarti di atas 360 sudah. Kan tidak mungkin. Kenapa? Karena tidak memenuhi. Kenapa? Karena kan nanti tadi nilainya interval atasnya kan maksimalnya 360 ya. Maka tidak perlu kita tulis, tidak jadi masalah. Agar cepat nggak jadi masalah. Untuk X2 berarti 180 dikurangi alfa dikali K 360 ditambah ya. Ya, kemudian untuk berarti di sini untuk K sama dengan negatif 1, maka X sama dengan alfanya berarti 180 dikurangi 210 ditambah K kali 360. Belum selesai ini, sebentar. Berarti saya tuliskan nanti rumusnya jadi bentuk seperti ini. Ini berarti negatif 30 ya ditambah K kali 360, berarti menjadi X2 nya itu sama dengan negatif 30 plus K kali 360. Kemudian untuk K sama dengan negatif 1, maka maka X sama dengan negatif 30 ditambah negatif 1 kali 360. Berarti di sini negatif 30 dikurangi 360, berarti ini negatif 390. Ini tidak memenuhi. Kemudian untuk K sama dengan 0, maka X itu adalah negatif 30 ditambah 0 kali 360. Berarti di sini K sama dengan negatif X sama dengan negatif 30. Ini juga tidak memenuhi. Kenapa? Karena di sini nilainya yang paling minimum itu batasnya 0. Kemudian untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan negatif 30 ditambah 1 kali 360, sehingga di sini negatif 30 ditambah 360, sehingga di sini nilainya negatif 330. Berarti ini memenuhi ya. Berarti jadi kesimpulannya gimana? Jadi himpunan penyelesaiannya adalah itu ya. Jadi nanti yang memenuhi adalah 210 sama 330. Ini ya, ini untuk contoh yang persamaan.